Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, pradana jaya. Yes go. Oke. Baik, adik berjumpa kembali dengan saya Kak Ali Naji di pembelajaran pramuka kali ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai reboisasi atau penghijauan. Nah, langsung saja nanti kita akan membahas reboisasi. Sebelum kita membahas, kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita panjatkan untuk pembelajaran hari ini bisa tercapai dalam keadaan sehat dan walafiat. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, reboisasi. Nah, upaya pelestarian lingkungan hidup itu yang pertama yaitu penghijauan, reboisasi dan pengelolaan air berwawasan lingkungan. Yang kedua, penggunaan energi alternatif dan hemat energi menuju kelestarian kehidupan bumi. Selanjutnya, yang pertama yaitu penghijauan, reboisasi dan pengelolaan air berwawasan lingkungan. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya, di mana sekitar 30.000 jenis spesies tumbuhan ada di Nusantara ini. Nah, di mana hutan sebagai salah satu bagian dari ekosistem darat merupakan kekayaan alam yang luar biasa bagi Indonesia ini. Namun, seperti apakah kondisi hutan-hutan di Indonesia sekarang ini? Nah, kita lihat. Hutan di Indonesia awalnya berjumlah 126,8 juta hektar. Saat ini sudah berkurang sebanyak 2,7 hektar atau tinggal 35,5 juta hektar. Nah, setiap tahunnya rata-rata berkurang 2,7 hektar. Data ini diambil dari pada tahun 2007. Nah, itu. Apakah 15 tahun lagi Indonesia mempunyai hutan yang hanya tinggal sejarah? Nah, Indonesia masuk 3 besar di dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat. Kenapa? Setiap tahunnya sekitar 18 juta hektar hutan dihancurkan jika keadaan ini tidak dikendalikan pada akhir abad ke-20 tahun. Menurut Dendrosurono, untuk menjaga keseimbangan alam dalam suatu wilayah, minimal 30% hutan yang ada harus dilestarikan. Itu adik-adik ya. Jadi banyak perubahan iklim mengenai banyak pembukaan lahan untuk perkebunan, apalagi di Kalimantan sana banyak lahan hutan, lahan basah kita dibuat untuk perkebunan. Nah, itu sangat mengganggu untuk ekosistem keberadaan hutan itu sendiri. Nah, the United Nations Climate Change Conference beberapa kesepakatan kemarin dituangkan beberapa program, salah satunya adalah RED, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu yang pertama memperluas cakupan kegiatan penurunan emisi, tidak hanya melalui pencegahan deforestasi tetapi juga penurunan kerusakan hutan, di mana diharapkan program ini negara tropis mampu melindungi hutan untuk menyerap emisi karbon dari negara maju. Sebagai imbalnya, negara maju akan memberi dana dan teknologi kepada negara-negara berkembang yang kebetulan merupakan pemilik hutan tropis itu sendiri. Nah, beberapa hal yang penting yang perlu dicermati sehubungan dengan realisasi RED ini. Yang pertama yaitu adanya potensi kebocoran emisi karbon, sehingga sulit mengukur secara nyata penurunan emisi yang terjadi misalnya di suatu daerah yang termasuk RED dijaga fungsi hutannya sehingga tidak berubah menjadi lahan pertanian terjadi penurunan emisi karbon. Namun
Di daerah lain yang bukan wilayah RID terjadi perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Yang kedua yaitu adanya benturan antara program RID dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan hutan berdasarkan hukum adat yang telah diwarisi turun-temurun. Yang ketiga yaitu melarang pengubahan fungsi hutan menjadi hutan tanaman industri, perkebunan atau lahan pertanian. Nah, ini dampak dari kerusakan hutan. Menurutnya yang pertama yaitu menurunnya kualitas tanah karena kehilangan banyak zat makanan dan berkurangnya sumber pangan. Yang kedua menimbulkannya erosi yang akhirnya mengganggu kestabilan aliran air dan sungai sehingga merusak pertanian. Yang ketiga, 1/5 dari jenis tumbuhan dan hewan akan lenyap dari permukaan bumi karena apa? Kondisi iklim yang pertama akan berubah secara drastis. Lanjut ya, ini akibat erosi tanah karena air hujan tanpa penahannya. Jadi ketika air hujan terus menerus akan menyebabkan erosi tanah itu bergerak ke bawah. Jadi ya akibat longsor itu tidak ada penahan atau tidak ada pohon untuk menahan tanah itu tidak bergerak. Nah, secara ekologi fungsi hutan yang pertama penyimpanan air tawar dan mencegah banjir karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan. Alasannya setelah di lantai hutan sangat mendukung peresapan air permukaan ke dalam tanah. Yang kedua memelihara kondisi tanah. Nah, tumbuhan di hutan dapat menahan daya hancur yang disebabkan oleh jatuhnya tetes hujan. Karena apa? Tanpa adanya penahan air hujan akan menyapu lapisan tanah sehingga terjadi erosi. Yang ketiga pemeliharaan kondisi iklim lingkungan. Tumbuhan mampu menetralisasi gas-gas di udara melalui fotosintesa dan respirasi CO2 plus NH2O, NH1,2O6 plus NO2. Nah, itu mengenai respirasinya. Nah, bahan buangan dari industri merupakan sumber pencemaran lingkungan. Nah, kehadiran hutan dapat menjadi salah satu penetral pencemar yang ada. Pemeliharaan plasma sumber daya alam hayati. Nah, semua spesies yang ada di hutan adalah sumber plasma hayati itu adik-adik ya. Nah, penghijauan dan reboisasi. Nah, apa sih penghijauan dan reboisasi? Setelah kita melihat program yang RID itu, kita harus melakukan sebagai anggota pramuka, kita harus menjaga lingkungan karena di dasar dharma di poin kedua cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi kita harus menerapkan dasar dharma yang ke poin kedua ini. Caranya seperti apa? Ya seperti ini, usaha dengan reboisasi penghijauan itu sendiri. Nah, reservasi ini adalah mencadangkan tidak mentaati suatu kawasan yang disiapkan untuk tujuan tertentu. Yang preservasi yaitu melestarikan suatu kawasan baik untuk unsur biotik maupun ambiotik hanya boleh digunakan untuk studi ilmiah, pelestarian tata guna air maupun rekreasi. Nah, yang C yaitu konservasi, gabungan jalan tengah dari reservasi dan preservasi. Nah, konservasi mengandung perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial sekaligus menjaga atau memperpanjang jangka pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, yang kedua yaitu pemulihan. Nah, koreksi kesalahan masa lalu yang membahayakan lingkungan atau sumber daya alam. Penentuan lokasi yang tepat guna membuat pembangunan maju sebagaimana yang ada itu. Yang ke E yaitu penggunaan seefisien mungkin bahan-bahan alam sekaligus mengangkat nilai ekonomi bahan yang belum memiliki nilai jual. Misalnya pemanfaatan biji durian yang sebagai bahan pangan. Nah, yang keenam recycling atau penggunaan kembali limbah bahan, misalnya pembuatan hiasan dari limbah kulit jagung, pengolahan sampah organik dan lain sebagainya. Jadi kita harus menerapkan 3R sebagai bahan untuk menjaga agar tidak tercemar di lingkungan kita. Nah, reboisasi di luar atau di belakang masih gundul. Nah, itu dampaknya. Reboisasi akan berhasil jika perencanaan matang meliputi pengolahan tanah sebelum ditanam, adanya cover crop sehingga tanah tidak gundul sama sekali,
pemeliharaan jenis tanaman yang tepat sesuai kondisi tanah dan fungsi yang diharapkan, kecepatan tumbuh dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan perlindungan terhadap tunas atau reboisasi agar dapat tumbuh baik dan tidak dirusak oleh manusia maupun hewan. Nah, kerusakan ini fungsi hidroorologi membahayakan kelangsungan hidup, di mana hutan, tanah, dan air memiliki hubungan erat dengan ekosistem. Kehadiran hutan sangat berperan dalam penyimpanan air tawar. Tanah akan menyimpan air hujan sebagai air tanah. Nah, air yang terserap dalam tanah ini sebagian akan muncul lagi sebagai mata air di tempat lain. Nah, yang terakhir, berkurangnya air permukaan mengurangi risiko banjir dan erosi. Jadi fungsi hutan ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan ekosistem yang ada. Dengan adanya hutan akan lebih banyak air yang meresap ke dalam tanah. Nah, serasa di lantai hutan juga memegang peranan penting dalam menjaga keberadaan air, di mana penguapan air baik melalui pepohonan hutan maupun serasa akan mengurangi air yang mengalir di permukaan tanah, sehingga mengurangi peluang terjadinya banjir. Itu daur air. Nah, ini proses daur air, proses air. Nah, yang ketiga, penutupan pori-pori tanah karena bangunan penebangan vegetasi membabi buta akan mengganggu penyerapan air oleh tanah. Yang keempat, bila hujan cukup deras, kemampuan tanah menyerap air terbatas, maka air tidak dapat terus merembas ke dalam tanah, melainkan akan mengalir di atas tanah dengan kekuatan yang besar sehingga terjadilah banjir itu. Nah, kenapa banyak sekali di Indonesia itu terjadi banjir ya, karena kurangnya ada reboisasi atau penghijauan itu sendiri ada tuh ya. Banjir akan membawa partikel-partikel tanah sehingga tanah mengalami erosi dan waduk danau mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Nah, ini kerusakan yang akibat banjir musim. Ini nah, itu saja ya, itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan mengenai materi penghijauan dan reboisasi, di mana kita harus menjaga hutan untuk agar tetap tumbuh untuk menahan laju air, tidak terjadinya banjir itu sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tetap lestarikan alam dan implementasikan dasar dharma yang kedua adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka. Yes, go.